Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari pagi hari hingga malam hari ini. Saat ini sebelum kami merebahkan tubuh kami di peristirahatan kami di malam ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi pegangan dan pelita dalam kehidupan kami. Namun di atas itu semua, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam hari yang berbahagia ini, sesuai dengan bacaan Almanak HKBP tahun 2023, Sabtu 8 April 2023, dari kitab Roma pasalnya ke-14, dimulai dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-19, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kejarlah damai sejahtera. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kesejahteraan dan hidup dalam damai sejahtera adalah kerinduan setiap orang percaya. Kehidupan jemaat Roma yang beragam memiliki perbedaan status, ras, dan latar belakang yang memampukan perbedaan itu terciptanya persoalan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pertengkaran, perselisihan yang menghadirkan kurangnya harmonis hubungan sesama. Dalam hal ini Paulus sangat mengekspos sebuah kisah tentang pola hidup orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Salah satunya adalah tentang pola makan. Orang Yahudi yang dipengaruhi dengan ajaran perjanjian lama tentang makanan yang haram dan yang kudus, dan orang non-Yahudi yang membebaskan diri mereka boleh memakan dan minum apa saja. Seolah dua kelompok ini membuat aturan sendiri dan memaksakan untuk dapat dilakukan, sehingga dengan demikian menimbulkan keributan dan ketegangan dalam relasi di antara mereka. Keharmonisan itu pun menjadi hambar dan hilang. Di situasi ini, ketegangan akan hal yang sepele ini, Paulus terpanggil untuk menuliskan surat kepada jemaat Roma untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera dan saling membangun. Bukan lagi disibukkan dengan hal sepele untuk boleh makan atau tidak boleh makan, tetapi bagaimana untuk mendatangkan damai sejahtera dan saling membangun. Perbedaan bukan lagi menjadi pergumulan permasalahan yang menciptakan pertikaian, tetapi perbedaan adalah keberagaman untuk bisa saling menerima. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbedaan sering terjadi, baik di dalam dan di tengah-tengah keluarga, di dalam persaudaraan, gereja, lingkungan, dan dimanapun kita berada. Selayaknya lah kita lebih bijaksana dan saling memahami atas perbedaan yang terjadi. Untuk bagaimana di tengah-tengah perbedaan itu kita bisa bijaksana untuk saling menghargai, saling menghormati di dalam keseharian kita, dan berusaha untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang mendatangkan damai sejahtera untuk dapat bertumbuh bersama, membangun kehidupan yang selaras dengan kehendak Allah dan menjadi pribadi yang bisa saling melengkapi. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah kita di mata Tuhan? Pastinya kita sudah menyadari bahwa kita istimewa di hadapan Allah. Perbedaan boleh ada,
Dan itu menunjukkan bahwa kita masing-masing memiliki peran utama dan potensi yang berguna bagi diri kita sendiri dan orang lain. Karena itu biarkanlah ketika ada perbedaan, hiduplah dalam bijaksana, tidak dalam pertikaian. Minggu ini kita telah memasuki Minggu Pasion, di mana kita merenung penderitaan akan Tuhan Yesus, supaya bagaimana penderitaan dan pengorbanan Yesus yang menyelamatkan kita itu tidaklah sia-sia. Hiduplah dan ciptakanlah kedamaian di tengah-tengah kepelbagaian dan perbedaan. Itu akan mendatangkan sukacita. Sebaliknya, jikalau kita hidup dalam pertikaian, itu hanya sia-sia. Hiduplah dalam kedamaian dan kesejahteraan untuk kita bisa berguna dan saling membangun, karena hidup kita hanya sesaat. Berdamailah dan ciptakanlah kedamaian. Amin. Terima kasih Tuhan. Di minggu ini, di malam ini, Engkau mengingatkan kami agar kami memampukan untuk menciptakan kedamaian, sehingga kami bisa berguna bagi sekitar kami, bagi diri kami, untuk membangun, menciptakan hubungan yang baik bersama dengan Engkau. Tidak lagi disibukkan, direpotkan, disusahkan dengan keperbedaan, tetapi memampukan kami perbedaan itu untuk bisa saling menghargai. Karena itulah yang Tuhan ajarkan kepada kami, mau mengorbankan diri, menciptakan kedamaian, dan memampukan diri untuk hidup saling membangun. Terima kasih Bapa, keselamatan yang Tuhan berikan memberi makna dalam hidup kami. Kami ingin beristirahat ya Tuhan, berkati dan lindungi kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.